Assalamualaikum, selamat pagi kelas. Kita lanjutkan lagi materi untuk MySQL ya, menggunakan SAM. Saya akan aktifkan SAM Control Panel dulu, kemudian diklik Start di sini sampai aktif ya Apache dan MySQL-nya. Kemudian mau ditutup boleh, minimize boleh, klik tanda silang juga boleh, tidak ada masalah ya, karena dia sudah jalan di service. Nah, kemudian kita buka browser, lalu di address ketikkan localhost. Ini kebetulan saya sudah ada ya, localhost garis miring php-myadmin atau /php-myadmin. Nah, oh salah nih tampilnya. Oke, ini tampilnya ya. Di sini saya akan mulai case-nya dari RSIA UBL karena di sini hanya ada satu table. Kemudian lihatnya di sini ya, ketika dibuka RSIA UBL ini dia ada satu tabel, yaitu tabel pasien. Bisa lihat di sebelah kanan, bisa lihat juga yang di sebelah kiri. Nah, kemarin kan PR-nya adalah membuat 5 tabel yang lain, ya kan? PR-nya kan itu, membuat 5 tabel yang lain. Saya buka dulu case-nya. Kemarin rumah sakit sederhana ya. Oke. Ini adalah kasusnya, case-nya. Saya naikkan mungkin biar terlihat. Nah, seperti ini ya. Ini case-nya. Nah, ini ada 6 tabel yang harus dibuat, baru dibuat satu tabel yaitu tabel pasien. Berarti kita punya PR adalah membuat 5 tabel yang lainnya, yaitu tabel rekam medik, tabel dokter, tabel kamar, tabel detil rekam medik, dan tabel layanan gitu. Nah, untuk membuat tabel ini bisa menggunakan SQL-nya dibuat sekaligus tanpa dibuat satu-satu juga boleh. Saya akan tuliskan di notepad agar terlihat, karena kalau pakai SQL kan pakai SAM kan agak kecil ya. Jadi kita mulai dari tabel dokter, create table. Ini saya buat seperti ini. Tabelnya adalah, nama tabelnya adalah dokter. Kemudian tab di sana adanya adalah kode dokter, nama fieldnya. Kemudian ada, nulisnya gitu ya. Saya tulis lengkap. Sebentar, saya kecilkan dulu karena tak kelihatan. Nah, seperti ini mungkin lebih nyaman ya. Jenis kelamin dokter, kemudian ada bunyi-bunyi, kemudian telepon dokter, kemudian alamat dokter. O-nya besar ya. Sebenarnya nggak gitu ngaruh kok di sini. Ya cakep aja. Terus keahlian dokter. Nah, ini kan nama-nama fieldnya ya. Nama-nama kolomnya adalah ini. Kayaknya saya mundurkan sedikit. Gini. Gitu ya. Kemudian di sini kode dokter, kita lihat tipe datanya. Saya nggak hafal datanya apa di kode dokter, maka kita lihat ke tabel dokter ya. Ini tabel dokter. Karena saya tidak hafal, jadi saya mesti buka, dan di sana nampak bahwa kode dokter itu terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Ada D minus gitu ya, 001 gitu. Berarti ada kombinasi simbol malah. Huruf, simbol, dan angka.
maka tipe datanya adalah char atau varchar. Di sini saya pilih char, kenapa? Karena dia statis. Dari awal, dari D001, sorry, dari D001, oh maaf saya salah ngegerak, dari D001 ke D005 itu size-nya atau digitnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, sama-sama 5, ya kan? Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berkurang atau bertambah. Karena tidak ada yang berkurang dan bertambah, saya pakai char saja. Di sini saya tulis 5, gitu. Ya, kemudian karena dia berperan sebagai primary key, gitu. Kalau dilihat di sini di kasus ya, di tabel yang awal, tuh kode dokter itu ada tulisannya PK. Nih ada tulisannya PK di sini, berarti dia adalah primary key, ya kan? Karena dia primary key, maka dia harus kita set ketika membuat sintak SQL-nya, kita set menjadi primary key. Tapi primary key itu ada syaratnya, bahwa kolom itu nggak boleh kosong kan? Kolom kode dokter itu nggak boleh ada kosong. Untuk menghindari dia nanti kosong, maka di sini ditulis not null, gitu. Karena dia menghindari kosong. Ini nah notepadnya saya lebarkan saja ya, seperti ini ya. Oke. Dia not null primary key. Not null ini maksudnya agar kolom itu tidak bisa diisi kosong. Kemudian di sini primary key, untuk ngeset primary key, gitu. Kalau mau dibuat misalnya dia harus unik, nggak boleh ada yang sama, tambahin. Unik itu artinya nggak boleh ada kembar, gitu ya. Kemudian saya lanjut ke jenis kelamin. Jenis kelamin itu nama dokternya ketinggalan ya. Nah, ini nama dokternya ketinggalan. Untung ketahuan. Nama dokter. Nama dokternya paling panjang adalah nama Pak Takwan ya. Yang paling panjang Pak Takwan itu namanya 7 ditambah 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, gitu. Kayaknya yang lain nggak sepanjang itu ya. Atau bisa aja karena untuk jaga-jaga atau estimasi, kita pakai varchar dikasih 20. Boleh, gitu ya. Terus kasih koma. Kemudian di jenis kelamin dokter, di situ hanya ada satu huruf, tidak ada lebih ya, pilihannya hanya akan ditulisnya L dan P saja, maka di situ bisa pakai char 1, ya. Kemudian telepon dokter ini kemarin kita buat kalau di pasien tuh sekitar, saya hitung ya, sekitar ada 15 gitu ya, hampir sama lah, kita buat saja seperti itu karena ada yang panjang ada yang pendek, sekitar 15. Kemudian saya tinggikan gini ya, alamat dokter kurang lebih ada yang panjang sekali, ada yang pendek sekali. Mungkin kita buat sekitar 100 juga ya, mungkin bisa kita pakai varchar saja. Kemudian keahlian dokter. Keahlian dokter di sana adanya adalah dokter umum, internis gitu ya, ginekolog dan ortopedi. Nampaknya yang tulisannya paling panjang adalah dokter umum, yaitu sekitar 11 digit gitu. Maka kita kasih di sini varchar 11. Gitu. Karena paling akhir nggak pakai koma ya, paling akhir udah nggak ada lagi nih, nggak ada lagi kan paling akhir, jadi dia seperti ini.
Kalau misalkan mau sekaligus buat sekaligus, mau 5 sintak apa 5 tabel dibuat sekaligus, boleh. Silakan aja, langsung di bawahnya diketik lagi create table. Tapi pastikan selalu ada tanda titik koma untuk mengakhiri satu statement atau satu sintak ya. Satu kalimat perintah itu selalu diakhiri dengan titik koma. Itu harus ada terutama kalau mau mengeksekusi beberapa sintak sekaligus. Nah, ini saya akan buat yang beberapa sintak sekaligus. Tadi yang belum dibuat adalah rekam medik. Tabel rekam medik kurang lebih seperti ini ya. Ini saya ambil saja dari sini. Primary key-nya tadi di nomor rekam medik. Jadi kita langsung bikin tabel rekam medik. Lupa. Nah, gitu. Takut lupa. Oke. Kolom pertama adalah nomor rekam medik. Kemudian kolom kedua adalah tanggal masuk. Kolom ketiga adalah diagnosa. Kolom keempat adalah kode pasien. Dan kolom kelima adalah kode dokter. Gitu. Ini kolom kelimanya. Terlihat nggak nih? Nah, gini ya, kolom kelimanya adalah kode dokter. Nah, sekarang kita lihat lagi di nomor rekam medik. Nomor rekam medik, apakah dia primary key? Mari kita lihat di tabel atau bagian ERD yang menjadi desain ya. Oh, ternyata dia ada primary key ya di nomor rekam medik. Maka di sini di nomor rekam medik berarti kita tulis not null gitu. Kemudian apakah dia harus unik? Kalau dia harus unik berarti ya tambahin unik. Kalau enggak ya nggak apa-apa, langsung ke primary key gitu ya. Kemudian yang kedua tanggal masuk, ini tipe datanya date. Komanya salah tempat, maaf. Harusnya di sini komanya ya. Kemudian diagnosa, ini isinya adalah teks. Nah, ini saya kecilkan dulu. Ada teks paling panjang adalah patah tulang pergelangan kaki kiri. Maka kita lihat saja berapa banyak tuh kira-kira karakternya ya. Mungkin sekitar 20-30 karakter ada di situ, atau mungkin kalau mau agak longgar kita set aja dia menjadi 50 juga boleh, nggak apa-apa. Jadi di sini pilih ketik varchar panjangnya 50 misalnya, 50 size-nya. Kemudian di kode pasien kita tahu kemarin kode pasien adalah integer, jadi disamakan ya tipe datanya. Integer 6 dan tadi kode dokter adalah char 5. Ini ya. Ini untuk tabel rekam medik. Kita buat lagi tabel berikutnya adalah tabel kamar. Tabel kamar, saya intip saja ke sini ininya, datanya biar langsung bisa ngitung ya. Oke, tabel kamar terdiri dari 4 kolom, yaitu kode kamar, jenis kamar, fasilitas, kemudian tarif kamar, gitu ya. Oke, kita lihat lagi kode kamar terdiri dari dua digit atau 2 karakter. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah angka.
maka di sini bisa kita pakai char atau varchar. Karena saya lihat di situ ruangan itu baru 2 digit saja ya, belum ada alternatif dia bakalan sampai ke 3 digit atau 4 digit, maka di situ saya pakai char gitu. Mau pakai varchar boleh, nggak apa-apa, sama aja gitu. Karena dia primary key, maka di sini harus ada not null primary key. Kemudian jenis kamar, saya salah ngeklik. Jenis kamar itu ada yang 3 digit, ada yang 5 digit ya, maka dia pakai varchar 5. Kemudian di fasilitas tuh paling panjang berapa, sekitar 4, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sekitar segitu. Saya pakai varchar 25 mungkin ya, bisa. Varchar 25. Kemudian tarif kamar, dia adalah angka yang akan dihitung dan tidak ada pecahan, maka bisa pakai integer. Panjangnya paling panjang itu berapa? 3 digit ya, 3 digit gitu. Ini untuk tabel kamar. Kemudian tabel layanan. Tabel layanan. Nah, di tabel layanan ini terdiri dari, saya langsung lihat ke data, terdiri dari 3 kolom. Oke, di sini ya. Terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom kode layanan, kemudian kolom jenis layanan, dan satu lagi adalah tarif layanan. Oke, ini tarif layanan ya. Kode layanan di sana hanya terdiri dari angka saja, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 tadi ya. Nah, maka kita bisa pakai integer boleh, 1 digit. Karena dia primary key dan harus unit ya, harus unik. Atau mungkin kalau layanan mungkin nanti bisa bertambah ya, terpaksa kita tambah ya digitnya. Kalau misalnya layanannya ada 20 layanan gitu kan, berarti 2 digit tuh, ya kan. Kalau ini baru ada 6 layanan, jadi 1 digit boleh gitu. Kemudian di sini karena dia primary key, berarti not null, saya pakai karakter huruf besar aja, not null. Mungkin bisa unique, kemudian primary key. Nggak kasih unique, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikasih unique akan lebih bagus, karena dia barrier seperti alarm. Kalau ada yang tidak unique, maka dia tidak bisa masuk lagi, gitu ya. Oke, kemudian jenis layanan di sana paling panjang adalah psychiatric testing mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 9, sekitar 20-an gitu ya, 20 karakter atau 20 digit. Maka saya pakai varchar karena beragam ya, jadi sekitar 20. Kemudian tarif layanannya adalah integer karena tidak ada angka pecah ya di sana. Paling panjang adalah 2000, jadi 4 digit gitu. Oke, ini untuk tabel layanan. Dan yang terakhir adalah detail rekam edit. Detail rekam edit, mari kita lihat di tabelnya. Hanya terdiri dari 4 digit. Oke, saya
sorry, tadi di rekam medik, nomor rekam medik ini berapa ya? Sorry, saya lupa. Di sini kali ya. Oke. Mana rekam medik? Oke. Not now. Nah, nomor rekam mediknya salah nih. Apa coba yang salah? Lupa, nggak dikasih tipenya ya. Nah, tipenya detik rekam medik ini tipenya karena dia angka semua, jadi bisa pakai integer mungkin. Integer panjangnya berapa juta nih? 1, 2. Dia kan seratusan juta ya. Jadi dia panjangnya 9 digit. Oke, tadi kelupaan, pantesan kok nggak kepikiran ya. Jadi disamakan saja nomor rekam medik yang ada di sini di tabel detik rekam medik itu panjangnya sama 9. Pakai primary key nggak Bu? Nggak. Kok nggak pakai Bu? Nih, kita lihat. 1. Di desain detik rekam medik memang tidak ada primary key. Kalau Anda lihat, Anda perhatikan, tidak ada primary key ya. Yang kedua, lihat di data. Di data detik rekam medik ini ada beberapa data yang kembar. Mari kita lihat, kita cari ya, detil rekam medik. Nah, ada yang kembar nggak? Nih, ini kelihatan nih, 1608 21 10 aja udah kembar. Belum lagi yang lainnya, banyak yang kembar. Nah, karena banyak yang kembar, makanya dia tidak bisa berperan sebagai primary key. Nomor rekam medik di dalam tabel detik rekam medik ini tidak bisa jadi primary key. Gitu ya. Oke, jadi saya kembali ke notepad. Di sini detik rekam mediknya tidak pakai primary key. Kemudian ada kode layanan. Kode layanan tadi kalau nggak salah integer 1. Bu, kalau pakai bit aja boleh nggak? Boleh. Mau nyoba? Ya, kalau gitu di sini disamain. Ini jadi bit, di sini jadi bit karena cuma 1 digit ya. Bit itu huruf ya. Kalau bit itu huruf. Kalau mau angka integer. Oke, boleh. Yang penting tipe datanya sama gitu. Jadi kalau rencananya field itu akan menjadi jembatan atau akan dihubungkan, maka yang penting dia sama jenis datanya. Dan kalau bisa panjangnya sama, itu akan lebih baik gitu. Kemudian berikutnya adalah kode kamar. Kode kamar tadi 2 digit ya. Jadi char 2, kemudian durasi. Durasi ini adalah angka yang nanti akan dikalikan dengan tarif, maka dia harus tipenya harus integer atau angka. Kenapa tipenya enggak float atau double Bu? Ya nggak ada digit, nggak ada komanya, nggak ada desimalnya. Memang kan nggak ditulis 5,6 hari gitu kan, enggak ya. Kan kalau hari kan dibuletin ya, cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, 6 hari, 10 hari gitu kan. Jadi di sini mungkin bisa puluhan hari, jadi kita buat saja 2 digit gitu. Nah, ini adalah sintak atau statement untuk membuat tabel. Mari kita kopikan ke semuanya ya, dikopikan ke SAM. Saya salah ya. Oke, saya kopikan ke SAM. Jadi saya akan masuk ke browser, ke sini, kemudian masuk di tab localhost. Saya kopikan semua sintak yang ada tadi. Nah, di sini kelihatan ada merah-merahnya. Kayaknya uniknya nggak mau kali ya. Create table. Oh, ini kesalahan pertama, nggak boleh pisah. Nah, ya kan. Kesalahan kedua, kode kamar belum ada komanya. Enak kalau udah masuk di sini. Terus di sini ada merah nih, kayaknya uniknya mungkin yang jadi masalah. Coba. Oke, kalau saya taruh di sini boleh? Oh, nggak mau. Uniknya nggak mau ya. Coba.
Tidak mau di belakang? Boleh nggak kalau dipindah ke depan sebelum not now? Tidak mau juga, berarti unique nggak bisa dipakai di sini. Coba kalau misalnya unique tapi nggak primary key, bisa. Tapi kalau ada primary key-nya, ada primary key-nya, unique nggak mau ya, jadi harus salah satu saja. Nah, gitu. Ternyata harus salah satu. Nih, berarti yang atas mesti dikoreksi juga tuh. Pasti ada merahnya. Nah, gitu kan. Jadi salah satu aja ya, unique atau primary key. Oke, ini sudah tidak ada yang merah-merah, semuanya sudah polos hijau, bukan polos hijau, nggak ada tanda merah, maka kita jalankan. Coba saya jalankan di sini, go. Ini hijau semua ya, hijau semua dari atas sampai bawah, berarti tidak ada kesalahan di dalam sintaks. Satu. Yang kedua, nampak di taskpane sebelah kiri ini tabelnya sudah terbuat semuanya, ya kan? Tabel sudah terbuat semuanya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat nih, misalnya saya ke ini, saya klik RSIA UBL-nya, saya klik. Kemudian kita klik more itu ada di sebelah kanan. Nggak tahu di layar nggak begitu kelihatan ya. Ini di sebelah kanan nih ada more, sebetulnya ada segitiga ke bawah. Kemudian klik saja, pilih designer. Di sini akan memperlihatkan bentuk atau tabel dalam bentuk bagan gitu. Nah, ini tabel-tabel yang sudah dibuat. Ada tabel kamar, ada tabel dokter, ada tabel rekam medik. Aduh, ini kenapa enggak mau jalan ya. Kemudian rekam medik harusnya tak di sini ya. Ini harusnya di sini ya, rekam medik. Kemudian layanan, bebas mau di kanan atau di kiri, tidak ada masalah sih sebenarnya ini. Ini hanya peletakan saja dan biar kalian kelihatan, tak pindahin agak ke atas. Oke, kemudian di sini ada detil rekam medik dan di sini ada pasien. Nggak mau pindah, maaf, ini agak lama ini pindahnya. Nah, kelihatan kan? Nah, dari 6 tabel ini nampak belum ada relasinya. Padahal kan kita belajarnya RDBMS, Relational Database Management System. Tapi tabel-tabel yang kita buat belum ada relasinya. Nah, untuk membuat relasinya kita akan menggunakan sintak alter table. Ini sintaknya. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi sudah terbuat, sekarang kita masuk ke sintak untuk membuat relasi. Sintaknya adalah alter table gitu. Kemudian nama tabelnya. Terus sebenarnya di sini adalah parameternya gitu. Itu sebenarnya bentuk dasarnya ya. Nah, kita modifikasi nih, alter table. Nah, alter table yang akan kita buat adalah alter table untuk membuat relasi antara salah satu tabel dengan tabel yang lain. Kalau dilihat dari sini, dari soal atau dari kasus, nih kita lihat yang pertama adalah relasi antara tabel pasien dengan rekam medik. Kalau kita balik lagi ke sini bagan, tabel pasien yang ini dengan rekam medik ini belum ada relasi ya, belum ada relasi. Oke. Kemudian ada yang salah nggak di sini? Di tabel pasien lupa primary key-nya belum ada. Kok tahu, Bu?
Coba lihat di samping kiri nih, di deretan yang samping kiri, ada gambar kuncinya nggak di kode pasien? Nggak ada ya, karena nggak ada maka kita mesti buatkan sintak untuk menambah primary key di tabel pasien. Berarti saya akan membuat alter table dulu untuk menambahkan primary key. Oke, alter table ini, ke sini ya, alter table tabel pasien. Di tabel pasien, apa yang mau saya kasih adalah add primary key, di mana di kolom kode pasien. Nih, kolom kode pasien di tempat tabel pasien tulisannya lengkap ya, KODE PASIEN. Nah, lengkap gitu. Jadi saya ngikutin gitu ya, sesuai sama yang di sana. Oke. Ini adalah sintaknya. Yuk kita coba jalankan. Saya copy. Saya letakkan di SQL ya. Saya coba. Semoga jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Klik go. Voila, jadi ya. Nggak ada komentar merah. Berarti sintak ini jalan. Mari kita lihat di ini apa desainernya. Wah, berantakan lagi. Oke lah. Mari kita lihat di tabel pasien ya. Karena berantakan lagi, saya nanti kehabisan waktu nyusun doang. Oke, ini di tabel pasien sekarang di kode pasien sudah ada gambar kuncinya. Berarti dia sudah primary key. Oke, jadi syarat pertama kalau mau bikin relasi adalah salah satunya sudah ada primary key. Biasanya relasi itu antara primary key dengan foreign key. Jadi ini sudah ada relasi, sudah ada primary key-nya. Tinggal kita buat alter table atau perintah untuk membuat relasi antara tabel pasien dengan rekam medik gitu ya. Jadi sintaknya tetap balik lagi, alter table, kemudian karena di tabel pasien kode pasien itu berperan sebagai primary key, maka kita akan memberi peran kepada KD pasien di tabel rekam medik sebagai foreign key agar mereka bisa saling berhubungan. Jadi yang dimodifikasi adalah tabel rekam medik. Ini yang dimodifikasi. Kemudian parameternya adalah add constraint. Hati-hati nulisnya. Add constraint, kemudian sebenarnya ya add constraint di sininya kita mau kasih peran foreign key, gini kan. Nah, tapi relasinya itu harus diberi nama gitu. Maka kita beri nama. Kalau saya suka ngasih namanya depannya tak kasih FK karena ini untuk relasi antara foreign key dengan primary key, dan FK-nya ini untuk kode pasien. Jadi saya kasih namanya FK kode pasien seperti ini. Ini nama ini bebas, kalian mau bikin nama apa aja boleh, asal inget ya, apa aja boleh. Biasanya pemberian nama itu sesuai keperluan atau konteksnya. Jadi atau perannya gitu ya. Jadi saya buatkan karena perannya untuk FK, untuk bikin foreign key di kode pasien, maka saya kasih namanya gini, FK kode pasien. Kemudian lanjutannya adalah foreign key. Mana yang mau diberi foreign key? Yaitu di tabel rekam medik kolom KD pasien. Lihat kolomnya ya, nama kolomnya di sini KD pasien yang direkam medik. Tapi kalau yang di pasien kode pasien, gitu ya.
Nah, ini belum selesai, masih ada lanjutannya, yaitu references, atau dia akan berjabat tangan atau shake hand, atau akan merefer, mengacu, menuju gitu, boleh gitu ya. References ke pasien, kode pasien. Gini. Gitu. Jadi yang di dalam kurung itu adalah nama kolomnya. Depannya adalah nama tabelnya. Gitu. Gini. Oke. Kita coba. Oh sorry, nyampe sini doang ya. Oke. Saya masuk ke SQL, kemudian dikopikan yang tadi. Mari kita jalankan, go. Dia terlihat hijau, tidak ada problem. Mari kita lihat ke more designer. Ada garis hijau ya sekarang ya. Kemanakah dia garis hijau ini? Dari tabel pasien menuju tabel. Mari kita lihat ke tabel manakah yang hijau-hijau ini. Aduh, susah sekali dia jalannya. Maafkan saya, ini agak susah jalannya. Loh. Sip. Nah, terlihat ya sekarang ada garis hijau. Garis hijau itu menunjukkan relasi antara tabel pasien dan tabel rekam medik. Nah, tugas Anda adalah membuat relasi untuk semua tabel sesuai dengan case, contoh kasus yang ada di kasus rumah sakit sederhana ini, di mana di situ terlihat relasinya tabel pasien dengan rekam medik, kemudian ada tabel dokter dengan rekam medik, ada kamar dengan detil rekam medik, ada layanan dengan detil rekam medik, dan ada relasi antara rekam medik dengan detil rekam medik. Gitu. Jadi Anda perlu membuat 4 relasi yang lain. Silakan, tugasnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.